warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi sama Bu Riri di pelajaran Bahasa Indonesia. Tidak terasa, sekarang Bahasa Indonesianya sudah masuk tema 7 loh teman-teman. Kali ini kita akan belajar membaca dongeng fabel dan kata sapaan. Materi Bahasa Indonesia kelas 2 tema 7 halaman sebagai berikut. Simak ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan belajar pengertian dan contoh cerita dongeng fabel. Nah, apakah kalian tahu apa itu dongeng fabel? Aku tahu. Dongeng fabel adalah sebuah cerita yang bercerita tentang hewan sebagai tokohnya atau pemainnya, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa contoh cerita dongeng fabel. Seperti cerita kelinci dan kura-kura, lalu ada kisah dongeng si kancil dan buaya, lalu ada kisah singa dan tikus. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membaca ketiganya ini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman, yuk kita baca dongeng fabel pada buku tematik halaman 16-18. Dengan judul Dongeng Katak dan Kura-Kura. Pada suatu hari, ada seekor katak yang berteman akrab dengan kura-kura. Di mana ada katak, di situ pasti ada kura-kura. Pada siang itu, waktu pulang, katak dan kura-kura akan main ke rumah puyuh. Sebelumnya, mereka bertanya kepada puyuh. Katak bertanya, "Puyuh, rumah kamu sebelah mana sih? Boleh aku dan kura-kura main ke sana?" Puyuh pun menjawab, "Rumahku tidak jauh dari sini kok, boleh saja kalau mau main, nanti aku berikan denahnya. Hari ini aku langsung ke rumah nenekku dulu." Puyuh pun memberi denah rumahnya kepada katak. Puyuh berpesan kepada katak bila ingin main lebih baik sore hari saja, saat Puyuh pulang dari rumah neneknya. Katak menghampiri kura-kura dan memberitahu denah rumah Puyuh. Katak, "Kura, ini denah rumah Puyuh. Nanti sore kita main ke sana ya. Soalnya Puyuh nanti pulang langsung ke rumah neneknya dulu." Kura-kura pun menjawab, "Iya Katak, tetapi nanti jangan sampai pulang malam ya. Soalnya kan kita harus belajar." Waktu sudah menjelang sore hari. Katak dan kura-kura siap berangkat ke rumah Puyuh. Mereka berjalan kaki. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan melihat denah. Kura-kura, "Apa benar ini jalannya, Katak?" Katak menjawab, "Iya, benar. Aku yakin ini jalannya karena sesuai dengan denah ini." Kura-kura, "Diteliti dulu Katak, itu arahnya benar apa salah?" Katak pun menjawab, "Kamu nurut saja kura-kura, jangan banyak bertanya." Mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba arah yang mereka tuju salah. Mereka sampai di tepi sungai. Katak kaget sekali. Katak, "Kok sampai sungai ya? Ini di denah padahal kita harus melewati pasar." Kura-kura menjawab, "Dari tadi kita tidak melewati pasar loh Katak." Katak pun menjawab, "Kita balik saja Kura, aku takut kita nanti malah tersesat." Akhirnya mereka pun berbalik arah. Mereka kembali ke tempat semula. Katak mengira kalau Puyuh memberi denah yang salah. Katak berkata, "Kita pasti dikerjain Puyuh nih Kura-kura, jangan berburuk sangka dulu Katak. Mungkin kamu yang tidak paham membaca denah itu." Katak, "Lebih 1 jam kita berjalan, namun tetap tidak menemukan rumah Puyuh." Kura-kura, "Coba aku lihat denahnya Katak." Kura-kura melihat denah itu dan memastikan arah rumah Puyuh.
seperti ada kejanggalan. Tanpa banyak bicara, kura-kura langsung ajak Katak berjalan. Kali ini kura-kura yang menunjukkan arah denah itu. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah Puyuh. Katak yang sebelumnya sok tahu kini diam. Ia malu karena kelakuannya yang sok tahu itu. Kura-kura berkata, "Ketemu juga kan rumah Puyuh, Katak?" Katak menjawab, "Kok bisa ya? Padahal tadi aku sudah membaca denah itu dengan teliti loh." Kura-kura, "Kamu kurang teliti, Katak. Kamu salah menentukan arah di denah ini." Katak, "Masa sih? Coba aku lihat." "Hehehe, benar juga. Ternyata aku yang salah. Pantas kita tadi putar-putar tidak ketemu." Akhirnya Katak meminta maaf kepada kura-kura. Kura-kura sebagai teman memaafkannya. Ia meminta agar Katak agar tidak mengulanginya lagi. Mereka masuk ke rumah Puyuh. Oke teman-teman, segitu dulu ya cerita dongeng fabel pada halaman 16 sampai 18. Nah, sekarang di sini Bu Riri punya soal. Yuk kita latihan soal. Setelah kalian baca, coba di sini pertanyaan yang pertama adalah apakah judul cerita dongeng di atas? Ayo teman-teman masih ingat tidak judulnya apa? Ya, betul. Judulnya Dongeng Katak dan Kura-kura. Lalu, pertanyaan nomor 2. Siapa sajakah tokoh dalam dongeng fabel di atas? Siapa aja teman-teman tokoh dalam dongeng yang kita baca tadi? Iya, ada Katak, Kura-kura, dan Puyuh. Oke, pertanyaan nomor 3. Mengapa arah yang mereka tuju salah? Mengapa teman-teman? Iya, karena Katak kurang teliti dan salah menentukan arah denah, arah di denahnya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pembelajaran dongeng fabel ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya, bahwa dongeng fabel itu dongeng yang ditokohi oleh hewan-hewan. Baik teman-teman, sekarang kita belajar kata sapaan ya. Pengertian kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Contoh kata sapaan. Di sini ada Pak Guru dan ada seorang murid. Pak Guru berkata, "Reno, tolong ambilkan buku catatan di kelas." Baik, Pak Guru. Nah, teman-teman, kata sapaan yang diucapkan Pak Guru adalah apa yo? Ya, betul, Reno. Karena Pak Guru sedang menyapa Reno, menyapa seseorangnya itu adalah Reno. Jadi kata sapaan ini, kata sapaan yang digunakan adalah nama seseorang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Contoh yang kedua. Terima kasih Pupu sudah membantuku. Sama-sama Mumu, kita harus saling membantu. Nah, teman-teman, kata sapaan yang diucapkan Mumu adalah Pupu, ya. Karena Mumu sedang berbicara dengan Pupu. Oke, selanjutnya kata sapaan yang diucapkan Pupu adalah Mumu. Kenapa? Karena Pupu sedang berbicara dengan Mumu. Jadi kata sapaan yang hari ini kita pelajari adalah kata sapaan nama seseorang atau nama karakter dongeng tersebut. Ya teman-teman. Oke baik, sekarang kita akan belajar kata sapaan pada cerita dongeng fabel. Nah, jika kata sapaan pada cerita dongeng biasanya ditulis dalam bentuk kalimat yang diberi tanda petik. Ya, tandanya seperti ini ya teman-teman, atau kalimat langsung. Oke, contoh kata sapaan pada dongeng fabel.
Di halaman 16 ini kita lihat ya teman-teman, di sini ada tanda petik. Ya, tanda petik, lalu diakhirinya pun dengan tanda petik. Nah, yang mana kata sapaannya teman-teman? Kata sapaan yang diucapkan katak adalah kura. Nih teman-teman ya, karena katak menyapa kura. Oke, selanjutnya ada tanda petik selanjutnya di bait selanjutnya. Nah, lalu di bawahnya pun ada tanda petik. Kata sapaan yang diucapkan kura-kura adalah, ya teman-teman tahu ya, di sini adalah katak. Teman-teman, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang dongeng fabel dan kata sapaan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang dipelajari hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.